Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-27 berkata, "Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan." Kekasih Tuhan, barangkali kita tidak menyadari bahwa metode pembelajaran di dalam Alkitab, meskipun sudah ribuan tahun lalu dipraktekkan, namun itulah yang menjadi metode pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran modern ini. Metode pembelajaran modern yang dimana peserta didik dituntut untuk aktif untuk mempraktekkan atau memperagakan bahan pembelajaran yang sedang dipelajari. Metode pembelajaran yang bukan hanya menuntut para peserta didik untuk mampu memahami dan menganalisa, tetapi harus mampu mempraktekkan apa yang sudah dipahami atau hasil analisanya, supaya bahan pembelajaran yang dipelajari bisa menjadi pengetahuannya. Sebab sebuah pengetahuan baru akan menjadi pengetahuan bagi peserta didik, bahkan akan menjadi pengetahuan yang dimilikinya sendiri jika ia sudah mengembangkannya setelah ia memperagakannya. Kekasih Tuhan, belajar dalam konteks Alkitab bukanlah proses untuk mengerti dan memahami, apalagi bukan hanya sekedar proses bagaimana mendengar dengan baik, tetapi proses bagaimana yang didengar, yang dipahami dan dimengerti, diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Karena dalam pandangan Alkitab, mendengar hanyalah sebagai proses untuk memahami, bukan proses untuk mengubah. Seseorang tidak akan pernah berubah kalau hanya memahami, apalagi kalau hanya sekedar mendengar. Kekasih Tuhan, mendengar yang baik dan yang benar, bahkan memahaminya, tidak akan pernah benar-benar mengubah hidup kita. Meskipun kita sudah mendengar kebenaran, termasuk meskipun kita sudah memahaminya, kalau kita tidak pernah mempraktekannya atau kalau kita tidak mewujudkannya dalam tindakan atau perbuatan, maka kebenaran itu tidak akan pernah mengubah dan memperbaharui kita. Kebenaran itu baru akan mengubah kita kalau kebenaran itu sudah menjadi tindakan dan perbuatan atau sudah menjadi sikap kita. Karena itu kekasih Tuhan, mari jangan berhenti pada hanya mendengar, tetapi mari melangkah untuk melakukan apa yang sudah kita dengar. Mari jangan hanya rindu untuk memahami kebenaran, tetapi melangkahlah untuk mewujudkan kebenaran itu di dalam tindakan dan perbuatan. Jadilah pelaku kebenaran, bukan berhenti hanya menjadi pendengar dan hanya sebagai orang yang mengetahui dan memahami kebenaran. Karena hidup kita hanya akan dimerdekakan, diubah dan dipulihkan serta dibaharui kalau kita sudah menjadi pelaku kebenaran yang sudah kita dengar dan pahami. Jika kebenaran yang kita dengar dan pahami tidak pernah menjadi perbuatan dan sikap kita, maka kekasih Tuhan, kita akan tetap berkeadaan seperti semula dan tetap seperti yang sebelumnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.